Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Materi yang kami bahas hari ini adalah mempelajari tentang syu'abul iman. Ada yang tahu apa itu syu'abul iman? Saya syu'abul iman adalah cabang-cabang iman. Ya. Syu'abul iman dibagi menjadi 6 daftar. Apa saja itu? Coba. Pertama, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. 2. Meyakini adanya rasul-rasul utusan Allah Subhanahu wa taala. 3. Mengimani keberadaan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. 4. Meyakini dan mengamalkan ajaran-ajaran suci dalam kitab-kitabnya. 5. Meyakini akan datangnya hari akhir. 6. Mempercayai qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketahui doa kalian. Setelah melakukan sesi tanya jawab, buka buku paket halaman 35. Baca dipahami, sambil baca sambil terang. Bambang Restiaji, Fadila Ilham Tova, Hadir. Nia, Hadir, Putri Juni Ramaisyah, Hadir, Izal Bayadi Effendi, Hadir. Teksi Adiansyah, Hadir. Yona Nanti, Hadir. Sudah selesai membacanya? Sudah. Kalau sudah, biar saya terangkan. Jadi cabang-cabang syu'abul iman ada 7. Di antara lain cabang iman yang berkaitan dengan niat, lisan, dan perbuatan anggota tubuh. Iman berasal dari bahasa Arab yaitu amanah yaminu iman, yang berarti beriman atau percaya. Adapun definisi iman menurut bahasa berarti kepercayaan, keyakinan, ketetapan atau ketahuan hati. Iman Syar'i dalam sebuah kitab yang berjudul Al-Umum mengatakan sesungguhnya yang disebut dengan iman adalah suatu ucapan, suatu perbuatan, dan suatu niat di mana tidak sempurna salah satunya jika tidak bersamaan dengan orang lain. Definisi syu'abul iman: 77 cabang iman di mana setiap cabang merupakan amalan atau perbuatan yang harus dilakukan oleh seseorang yang mengaku beriman mungkin. Bila mana 77 amalan tersebut dilakukan seluruhnya, maka telah sempurnalah imannya. Namun apabila ada yang dibiarkan, maka berkuranglah kesempurnaan imannya. Melaporkan berdasarkan dimensi keimanan tersebut, maka syu'abul iman bagi menjadi 3 bagian meliputi A. Niat, akidah, dan hati. Bisa. Cabang iman yang berkaitan dengan niat, akidah, dan hati. Pembahasan tentang iman tentu tidak bisa lepas dari pembahasan tentang keyakinan. Orientasi tentang pembahasan iman ini dititik beratkan pada jiwa atau hati, karena pusat dari keyakinan seorang adalah hati. Orang yang beriman yaitu orang yang dalam hatinya di setiap ucapannya dan pada segala tindakannya adalah sama, sehingga dapat diartikan bahwa orang yang beriman adalah orang yang jujur, memiliki prinsip, pandangan, dan sikap hidup yang teguh. Dengan demikian yang dimaksudkan dengan iman yang sejati adalah iman dengan keyakinan penuh yang tepat di dalam hati, tidak ada perasaan ragu sedikit pun, serta akan selalu mempengaruhi orientasi dan arah kehidupan, sikap hidup dan aktivitas dalam kehidupan, sebagaimana disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Ibrahim ayat 14 berikut ini. Cukup, terima kasih. Jadi, Bambang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yusabitullahu alladhina amanu bil qawlil sabiti fil hayatil dunya wa fil akhirat wa yudhillullahu dhalimin wa yaf'alullahu ma yasha.
Artinya, Allah meneguh iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Dan Allah menyesatkan orang-orang yang salim dan Allah berbuat apa yang Dia kehendaki. Cukup Bambang diganti Fiona. Pengelompokan cabang-cabang iman yang termasuk dalam kelompok niat, akidah, dan hati terdiri dari 30 hal, yaitu 1. Iman kepada Allah. 2. Iman kepada malaikat Allah. 3. Iman kepada kitab-kitab Allah. 4. Iman kepada rasul-rasul Allah. 5. Iman kepada takdir baik dan takdir buruk Allah. Cukup. Salam kebanyakan terjadi. Berkaitan dengan lisan. Islam mengajarkan kepada setiap muslim untuk menjaga lisan agar lisan senantiasa digunakan untuk sesuatu yang baik dan tidak bertentangan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tentang hal tersebut Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, lisan orang yang berakal muncul dari balik hati nuraninya, sehingga ketika ia hendak berbicara terlebih dahulu ia akan kembali ke hati nuraninya. Apabila pembicaranya bermanfaat baginya maka ia berbicara, dan apabila dapat berbahaya maka ia menahan diri. Sementara hati orang bodoh terletak pada mulutnya, dan ia berbicara apa saja sesuai yang ia kehendaki. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Oleh karena itulah pada Syu'abul Iman berdasarkan pengelompokan para ahli hadis sebagaimana disebut sebelumnya, implementasi iman akan termanifestasikan pada dalam hal-hal yang konkret dari ranah iqrarun bil lisan yang terdiri dari tujuan cabang keimanan sebagai berikut. 1. Membaca kalimat thayyibah atau kalimat-kalimat yang baik. 2. Membaca kitab suci Al-Quran. 3. Belajar menuntut ilmu. 4. Mengajarkan ilmu kepada orang lain. 5. Berdoa. 6. Seluruh anggota badan. Sekarang waktunya dengan membaca. Cabang iman yang berhubungan dengan perbuatan dan anggota badan. Iman adalah suatu yang abstrak dan sangat sulit untuk diukur. Iman bukan saja sekedar terucapnya penuturan seorang melalui lisan yang mengatakan bahwa ia beriman, karena bisa saja orang munafik memproklamirkan keimanannya namun hatinya mengingkari apa yang ia katakan. Iman juga bukan sebatas pengetahuan tentang makna dan hakikat keimanan itu sendiri, sebab tidak sedikit orang yang mampu memahami hakikat iman namun ia mengingkarinya. Selanjutnya dibaca oleh refleksi. Iman bukanlah sekedar ramalan yang secara lahirlah menunjukkan kesan dan penampilan seolah-olah seorang itu beriman. Sebab orang-orang munafik pun tidak sedikit yang secara penampilan lahiriah mempertontonkan rajin beribadah dan berbuat baik, sedangkan terdapat pertentangan dan kontradiksi dalam batin mereka, karena apa yang diperbuatnya tidak disadari oleh ketulusan untuk menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala, lain di mulut lain pula di hati. Sebagaimana dijelaskan dalam Quran surat An-Nisa ayat 142 sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ilas sholati qamu kusala yuraunan nasya wala yadhkuruna Allah illa qalila. Artinya, sesungguhnya orang munafik itu hendak menipu Allah, tetapi Allah lah yang menipu mereka. Apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka lakukan dengan malas. Mereka bermaksud riya atau ingin dipuji di hadapan manusia, dan mereka tidak mengingat Allah kecuali sedikit sekali. Sebaliknya, orang yang beriman akan selalu memandang bahwa ketetapan Allah Subhanahu wa taala adalah yang utama. Jika di hadapan pada persoalan-persoalan real dalam kehidupan tanpa berhati-hati, berpura-pura dan pamrih untuk mendapatkan kesan baik di hadapan manusia, maka ia akan menentukan pilihan yang mendahulukan ketauhidan di dalamnya. Oleh karena itulah, dalam Syu'abul Iman, para ulama telah memilih sebanyak 40 cabang dari dimensi perbuatan yang mencerminkan konkretnya keimanan seseorang.
semakin baik kualitas iman seseorang, maka akan semakin baik pula perilaku dan perbuatan mereka dalam kehidupan sehari-hari. Begitupun sebaliknya. Dan ke-40 cabang iman dalam dimensi perbuatan tersebut antara lain adalah 1. Bersuci atau toharoh, termasuk di dalamnya kesucian badan atau pakaian dan tempat tinggal. 2. Menegakkan sholat, baik sholat fardu, sholat sunnah maupun mengqadha sholat. 3. Bersedekah kepada fakir miskin dan anak yatim, membakar zakat fitrah dan zakat mal, memuliakan tamu untuk serta membebaskan budak. 4. Menjelaskan puasa wajib dan sunnah. 5. Melaksanakan haji bagi yang mampu. 6. Dan seterusnya. Setelah membaca pengelompokan yang dijabarkan dari suatu iman, sekarang saya akan menjelaskan tentang manfaat dari suatu iman. Manfaat dari suatu iman adalah manfaat dari suatu iman. 1. Memudahkan umat Islam dalam memahami tentang keimanan. Contohnya, senantiasa tawakal, tertib dalam melaksanakan salat dan selalu melaksanakan perintahnya. Siap. Menghindari perkataan yang tidak bermanfaat dan menjaga kehormatan. Memelihara amanah dan menepati janji ketakwaan. Siap. Dari penjelasan yang sudah saya terangkan, sudah paham semua? Paham. Kalau begitu, sekarang persiapan pulang. Sebelum pulang, kasih salut untuk kalian sendiri. Salut. 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 Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.